Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 111-115 pasti ada ahli yang membantu dia. Jericho Lee menganggukkan kepalanya, guru sudah mulai mengajariku pengobatan. Hanya dengan beberapa kata sederhana, Mo Bingyuan langsung menjadi tenang dan menunjukkan senyuman langka. Bagus. Aku tahu dia akan menahanmu di sini. Jika kamu benar-benar belajar setengah langkah darinya, kamu mungkin benar-benar bisa menyembuhkan Qi Wei 3 bulan kemudian. Mo Lingyan menatap Jericho Lee dengan kaget, matanya yang indah berkedip. Kakek Chang menahanmu di sini. Ya, tapi saat ini aku hanya magang di rumah sakit. Jalanku masih panjang sebelum bisa mendapatkan pengakuannya. Jericho Lee mengepalkan tinjunya erat-erat, diam-diam menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya, tidak peduli apa, dia harus mendapatkan pengakuan Chang Xuande dan mempelajari warisan yang sebenarnya. Selamat. Kamu harus bekerja keras. Setelah mendengar bahwa Jericho Lee telah mendapatkan pengakuannya, Mo Lingyan dan Mo Bingyuan tiba-tiba menjadi tenang, dan lebih percaya padanya. Keyakinan ini datang dari keterampilan medis Chang Xuande yang luar biasa. Apa katamu? Itu tidak mungkin. Mao Hai mengatupkan giginya, wajahnya terlihat gila dan menyeramkan, dan matanya merah karena semacam histeria dan keterkejutan. Ketika dia mendengar berita dari pihak lain, dia benar-benar terkejut. Memang benar, dia sudah mati. Kekuatan. Seolah tersambar petir, Mao Hai benar-benar terkejut. Ponselnya meluncur ke tanah saat pikirannya berdengung, hanya menyisakan satu pikiran. Zheng Dahao sudah mati. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah meminta Zheng Dahao untuk menyelidiki Jericho Lee, dia akan menerima berita yang begitu menyedihkan. Ada apa? Apa yang terjadi? Melihatnya seperti itu, Bao Ziming dan dua orang lainnya terkejut, wajah mereka menjadi gelisah. Mungkinkah terjadi kecelakaan? Mao Hai, sebaliknya, Linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Beberapa dari mereka berkata dengan cemas, katakan sesuatu. Apa yang sudah terjadi? Katakan. Keheningannya benar-benar membuat mereka cemas setengah mati. Baru beberapa saat kemudian Mao Hai sadar kembali, wajahnya menjadi muram dan seram, seolah-olah ada retakan yang menyebar dari tengah alisnya, menyebabkan seluruh wajahnya terlihat. Sangat menakutkan, orang yang aku percayakan padamu, sudah mati. Apa? Mati. Yang lain menjadi pucat karena ketakutan, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Bao Ziming dengan cemas bertanya, apa yang terjadi, bagaimana orang yang baik-baik saja bisa mati? Bukankah Hao Ge yang kamu percayakan pada kakak? Secara logika, Mao Hai seharusnya mencari kakak laki-laki terkenal Zheng Dahao, dengan banyak bawahannya dan kekuatannya yang kuat, orang seperti itu bisa dikatakan tak terhentikan di kota Luzu. Sulit dipercaya bahwa dia akan mati mendadak. Mao Hai mengertakkan gigi, dia dibunuh oleh seseorang. Siapa? Kuang Ziming bertanya dengan suara tegas, dia mendapat firasat buruk, mungkinkah itu dia? Tidak, itu tidak mungkin. Jericho Lee. Mao Hai praktis mengertakkan giginya saat dia mengeluarkan dua kata ini dari mulutnya. Ketika mendengar kabar yang masuk, apalagi setelah mengetahui bahwa Zheng Dahao telah dibunuh oleh Jericho Lee, ia langsung tersambar petir di langit. Jericho Lee sebenarnya membunuh Zheng Dahao. Berita mengejutkan ini membuat Bao Ziming dan dua lainnya sangat ketakutan, seolah-olah mereka disambar petir. Pandangan gelap pekat melintas di mata Kuang Ziming, namun yang mengejutkan, wajahnya tidak terkejut, seolah dia tahu Jericho Lee adalah pelakunya. Bagaimana dia bisa membunuh Hao Ge? Bao Ziming tidak mengerti sama sekali. Menurutnya, Jericho Lee hanyalah sampah tak berguna yang bahkan tidak bisa menggunakan tubuh ayam. Selain memiliki sedikit keterampilan medis, dia sama sekali tidak berguna. Untuk bisa membunuh Zheng Dahao, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Aku tidak tahu. Kata-kata Mao Hai praktis diucapkan dengan lantang, dia bahkan tidak tahu bagaimana Zheng Dahao meninggal. Pihak lain hanya memberitahunya bahwa Zheng Dahao telah dibunuh oleh Jericho Lee. Yan Zhou mengatupkan giginya, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Orang yang melaporkan berita itu tidak memberitahumu tentang kematian Hao Ge. Mao Hai dengan dingin mendengus dan wajahnya menjadi sedingin es, dia hanya mengatakan bahwa Hao Ge dibunuh oleh Jericho Lee, dan juga memperingatkan kita untuk tidak mempercayakan mereka melakukan hal serupa di masa depan. Orang yang melaporkan berita itu kepadanya adalah kakak laki-laki lainnya di dunia bawah,
dan yang paling membuat Mao Hai tidak dapat menahannya adalah nada suara pihak lain yang sangat serius, dengan tegas memperingatkannya untuk tidak memprovokasi Jericho Lee lagi di masa depan. Apapun yang terjadi. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Hal ini membuat Mao Hai sangat marah. Dia berpikir tentang bagaimana dia mengirim orang untuk menyelidiki kematian Jericho Lee, dan bagaimana dia bahkan tidak tahu bagaimana Jericho Lee membunuhnya. Dia memiliki keinginan untuk mencabik-cabik Jericho Lee. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa dari mereka tercengang. Jika pihak lain memberikan peringatan seperti itu, terlihat bahwa pihak lain juga sangat ketakutan. Kekuatan Jericho Lee jelas di luar imajinasi, jika tidak, jangan bilang kalau bajingan itu juga ahli seni bela diri yang tersembunyi. Kuang Ziming mengepalkan tangannya, dan wajahnya menjadi muram. Yan Zhou adalah orang pertama yang tidak yakin, dia tidak bisa melihat bahwa Jericho Lee memiliki temperamen seorang ahli bela diri, bocah itu hanya sedikit lebih kuat dari mereka dalam hal keterampilan medis. Kuang Ziming menoleh dan menatapnya dengan dingin, lalu kenapa kamu tidak menjelaskan mengapa Hao Ge mati di tangannya? Yan Zhou langsung terdiam, dan kehilangan kata-kata. Jika dia tahu, mengapa dia harus menebak-nebak di sini? Dia benar-benar tidak mengerti, bagaimana Jericho Lee yang tampaknya lemah bisa memiliki kemampuan untuk membunuh saudara Hao yang terkenal dan ganas. Mungkinkah seorang ahli diam-diam membantunya? Bao Ziming mengatupkan giginya dan mengungkapkan tebakannya. Dia jelas tidak mau percaya bahwa Jericho Lee mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh Zheng Dahao. Ya, itu pasti. Yan Zhou segera berteriak, pasti ada ahli yang membantunya membunuh Hao Ge, jadi dia tidak mengandalkan kemampuannya sendiri sama sekali. Mereka tidak mau percaya bahwa Jericho Lee memiliki kekuatan seperti itu. Jika mereka mempercayainya, bukankah itu berarti ada ahli menakutkan yang bersembunyi di samping mereka? Jika Jericho Lee tahu apa yang telah mereka lakukan, dan membalas dendam pada mereka, tak satu pun dari mereka bisa bertahan. Dari titik ini saja, mereka memutuskan bahwa orang yang membunuh Zheng Dahao adalah orang lain. Kuang Ziming menundukkan kepalanya, kelopak matanya sedikit menunduk, dan pandangan kontemplasi mendalam muncul di matanya. Sebenarnya dia merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Jika memang ada seorang ahli yang membantu Jericho Lee, maka Jericho Lee tidak akan menderita begitu parah sejak awal. Setidaknya, Jericho Lee tidak akan kehilangan banyak hal dari orang seperti dia. Benar, dia tahu alasan Jericho Lee datang ke klinik Suande sejak awal. Namun, dia menyembunyikannya dengan baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Mao Hai. Sebelum kakak Hao meninggal, apakah kamu berhasil mengetahui latar belakang bocah itu? Iya. Mao Hai menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya perlahan menjadi dingin. Saya benar-benar tidak memikirkan latar belakang anak itu. Dia datang ke rumah sakit dengan motif tersembunyi. Bab 112 Konspirasi 4 Orang. Pada saat itu, Mao Hai pernah bersekolah di Universitas Kedokteran untuk belajar dan berpraktik di rumah sakit rakyat, namun ia telah menyinggung Qi Huaseng, menyebabkan dia dikeluarkan dari rumah sakit, dikeluarkan dari Universitas Kedokteran, dan dihadang oleh Tiran Ma Yishan. Dia diselamatkan oleh kecantikan sekolah Mo Lingyan. Setelah meninggalkan Universitas Kedokteran, dia tinggal di hotel yang sangat sederhana, dan bahkan terjerat dengan penjahat bernama Sun Qiang. Dia melakukan konfrontasi langsung dengan Qi Huaseng, dan membuat perjanjian 3 bulan. Pada akhirnya, dia merawat Mo Bingyuan di dokter berhati hitam, mendapatkan rekomendasi Mo Bingyuan dan datang ke klinik Suande, dan menceritakan semuanya tanpa melewatkan apapun. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, wajah Bao Ziming dan Yan Zhou menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Astaga! Bocah itu sebenarnya memiliki latar belakang seperti ini. Bao Ziming tidak berani mempercayainya, Jericho Lee sebenarnya telah menyinggung tokoh besar, tidak heran dia tidak pergi ke rumah sakit besar untuk menjadi dokter, dan memilih untuk menjalankan klinik Suande malah menjadi murid yang tidak dikenal. Dia malah berlari. Di sini untuk menghindari bencana. Aku sudah mengatakan bahwa tujuannya datang ke sini tidak sederhana, Huff. Kuang Ziming mulai mendengus dingin. Jika semua informasinya benar, maka Bro Hao pasti dibunuh oleh Sun Qiang itu. Saya tahu bahwa Sun Qiang adalah kakak terkenal di dekat Universitas Kedokteran, perkelahiannya sangat sengit. Oh. Mereka memandangnya dengan heran. Jangan lihat saya, tidak mungkin ada orang yang membunuh Hao Ge selain dia. Sun Qiang itu, nama panggilannya adalah kakak Qiang. Saya mendengar bahwa dia membunuh seseorang bernama Barehet Hai beberapa waktu yang lalu. Yan Zhou dengan cepat menjelaskan.
Dia merasa bahwa dia telah menebak dengan benar, ahli yang membantu Jericho Lee seharusnya jadilah Sun Qiang. Jadi begitu. Beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi pemahaman. Detik berikutnya, Bao Ziming tertawa dingin dengan jijik, saya tidak berpikir orang itu benar-benar akan bercampur dengan sekelompok preman yang tidak bermoral, kamu benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Mereka awalnya berpikir bahwa Jericho Lee adalah orang yang mulia dan mulia, tetapi setelah semua yang terjadi, dia masih tampak tidak lebih dari ini. Mata Kuang Ziming berubah, dia ragu-ragu dan berkata, itu bukan poin utamanya adalah dia menyinggung karakter hebat bernama Qi Huaseng itu. Petik 2. Benar, benar. Saya mendengar bahwa Qi Huaseng adalah pejabat terkenal di Lusu Kota, dengan latar belakang yang bagus. Saya tidak pernah mengira bocah nakal itu akan memprovokasi orang seperti itu. Reputasi Yan Zhou di kota Lusu tidaklah kecil, dan kekuatannya juga besar. Dia bisa dikatakan orang penting yang tidak boleh menyinggung perasaan. Jericho Lee sebenarnya telah melumpuhkan putranya di kursi roda, tidak heran dia mendapat pembalasan dan tidak ada rumah sakit yang berani menerima Jericho Lee. Dia benar-benar mendekati kematian. Bocah itu juga cukup ambisius, hingga benar-benar menggunakan kata-kata kejam seperti itu untuk membuat perjanjian 3 bulan. Bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa dia bisa menyembuhkan Qi Wei dalam 3 bulan? Mao Hai mencibir, dia merasa Jericho Lee sudah gila, itu sebabnya dia mengambil keputusan seperti itu. Namun, Kuang Ziming sangat memahami inti permasalahannya, keyakinannya datang dari guru. Bagaimana mungkin? Mereka bertiga menggelengkan kepala tak percaya. Itu tidak masuk akal, apakah menurutnya dengan datang ke sini untuk belajar kedokteran dengan kartu nama, dia dapat meningkatkan keterampilan medisnya hingga menyembuhkan Qi Wei? Yan Zhou merasa ini sangat tidak masuk akal. Untuk dapat belajar kedokteran dalam 3 bulan, bahkan memulainya pun merupakan sebuah masalah. Gila. Kuang Ziming tidak tahu kenapa, tapi dia yakin tebakannya benar, tebakanmu benar. Itu pasti rencananya. Pikirkan baik-baik, di semua rumah sakit di kota Lusu, tidak ada satupun tempat yang berani menerimanya. Selain tuannya, siapa yang berani menerimanya? Dia akan menetapkan perjanjian 3 bulan dengan Qi Huaseng, sehingga terlihat bahwa Qi Huaseng pasti menekannya selangkah demi selangkah dan sudah memaksa dia menemui jalan buntu. Selain itu, dia tidak punya pilihan lain selain datang ke sini. Saat kata-kata itu diucapkan, beberapa dari mereka tercengang. Benar, selain Chang Xuande, tidak ada orang lain yang berani bawa Jericho Lee masuk. Semua rumah sakit besar menghindari Jericho Lee terlalu jauh karena mereka takut menimbulkan masalah dan kehilangan reputasi. Hanya Chang Xuande yang tidak mempermasalahkan masalah reputasi sama sekali, dan dia tidak takut dengan ancaman Qi Huaseng di semuanya, jadi dia berani dengan berani menerima Jericho Lee. Yang lebih penting, di seluruh kota Lusu, selain guru, mungkin tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan kelumpuhan Qi Wei. Kuang Ziming menambahkan. Itu benar. Yang lain mengangguk setuju. Mereka sangat yakin dengan keterampilan medis Chang Xuande. Apakah itu manipulasi penataan tulang yang sempurna milik Chang Xuande, atau fakta bahwa ia mampu mendiagnosis luka seorang pasien yang terluka parah hanya dengan sekali pandang, semuanya telah membuktikan bahwa keterampilan medis Chang Xuande luar biasa dan sudah pasti mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tingkat yang sangat mendalam. Orang lain mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Qi Wei, tetapi mereka merasa Chang Xuande pasti bisa. Kemudian, jika Jericho Lee datang untuk belajar dari Chang Xuande, meskipun ia hanya memiliki waktu 3 bulan, bukan tidak mungkin keterampilan medisnya dapat mencapai tahap penyembuhan Qi Wei dalam waktu 3 bulan. Bao Ziming dengan cepat memikirkan sesuatu dan mengangguk menyadari, saya mengerti. Pantas saja anak itu secara khusus mempelajari seni penyembuhan di bidang cedera tulang. Dia telah merencanakan segalanya sejak awal. Wajah menjadi jelek. Semuanya masuk akal. Harus dikatakan bahwa meskipun ada beberapa hal yang terpisah ribuan mil, penilaian Jericho Lee sepenuhnya akurat dalam arah dan tujuan Jericho Lee datang ke klinik Xuande untuk belajar kedokteran. Sial, rencananya sangat dalam. Bao Ziming sangat marah, dia merasa merinding hanya karena rencana Jericho Lee. Jejak kekejaman melintas di wajah Kuang Ziming yang gelap dan tidak menentu, sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan hal ini, kita harus memikirkan cara untuk menghentikannya. Tidakkah kamu menyadarinya? Sejak dia datang, semua pusat perhatian kita telah menjadi pusat perhatian. Telah dicuri, dan guru tampaknya tidak terlalu mempedulikan kita seperti sebelumnya. Dia bahkan memberikan buku-buku kedokteran di laci meja kepadanya dengan sederhana.
Ketika mereka pertama kali datang ke sini, mustahil bagi mereka untuk membaca medis buku di laci meja. Bahkan sekarang, Chang Xuande masih belum memberi mereka buku kedokteran apapun, tetapi Jericho Lee baru berada di sini selama beberapa hari, dan dia telah menyerahkan beberapa buku kedokteran yang berharga. Mereka jelas-jelas kalah kelas. Mereka sangat tidak yakin. Mengapa Jericho Lee bisa mendapatkan panduan medis itu dengan mudah? Ya. Dia telah mencuri semua pusat perhatian, dan kita harus mengusirnya. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka merasakan ancaman dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bao Ziming segera bertanya, apakah ada cara? Jika dia punya cara, bagaimana dia masih bisa bertindak begitu sombong? Yan Zhou mendengus dingin. Mao Hai menggelengkan kepalanya dan menatap Kuang Ziming. Kuang Ziming mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, ada jalan. Bukankah orang itu membuat perjanjian dengan Qi Huaseng selama 3 bulan? Jika dia berencana meningkatkan keterampilan medisnya dalam waktu 3 bulan, maka kami tidak akan bisa menandingi minatnya. Perpisahan kecantikan sekolah C113. Yan Zhou terkejut, dan dengan cepat pulih dari keterkejutannya, matanya langsung berbinar, maksudmu, hancurkan intinya. Selama kita mengganggu rencananya dan mencegahnya meningkatkan keterampilan medisnya dalam 3 bulan, ketika itu terjadi, dia tidak akan dapat menyembuhkan Qi Wei dan akibat yang menantinya adalah kematian Qi Huaseng. Dia masih ingin merebut kesempatan menjadi murid resmi dari kita. Dalam mimpimu, harus dikatakan bahwa ini adalah rencana yang sangat berbahaya. Begitu Jericho Lee tidak dapat meningkatkan keterampilan medisnya dalam waktu 3 bulan, dia harus meninggalkan kota Luzhu dengan patuh. Dia, yang reputasinya sudah hancur, hanya akan menambah embun beku di salju dan tidak ada lagi tempat baginya untuk bertahan hidup. Saat itu, Jericho Lee sendiri otomatis kehilangan kesempatan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan posisi murid resmi. Mereka bertiga menjadi bersemangat, rencana bagus. Ini adalah langkah yang luar biasa. Bocah itu pasti sudah mati. Di bawah rencana seperti ini, Jericho Lee pasti tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Seolah-olah mereka dapat meramalkan akhir yang menyedihkan dari kegagalan total Jericho Lee dan menekan situasi setelah 3 bulan. Ketika dia masih muda, Jericho Lee belajar kedokteran dari kakeknya dan tinggal di pedesaan. Di sekolah menengah atas, dan bahkan universitas, mereka semua tinggal di asrama di sekolah. Di sekolah menengah, mereka semua tinggal di universitas, jadi mereka semua tinggal di asrama sekolah. Setelah bolak-balik hampir sepanjang malam, dia akhirnya tertidur. Keesokan paginya pada jam 7, Mo Lingyan mengetuk pintu dan membangunkannya, Jericho Lee, saatnya bangun. Kaca. Pintu terbuka, memperlihatkan wajah Jericho Lee yang sedikit lelah. Melihat dia bertingkah seperti itu, Mo Lingyan terkejut, mengedipkan matanya, apakah kamu sangat lelah? Kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Tidak, Jericho Lee buru-buru menggelengkan kepalanya sambil mengusap matanya yang mengantuk, hanya saja aku tidak terbiasa tinggal di tempat seperti ini untuk pertama kalinya. Mo Lingyan tersenyum, dia tahu bahwa ini memang benar. Pertama kali Jericho Lee tinggal di kamar mewah seperti itu, dan berpikir bahwa keluarga Jericho Lee agak miskin. Jericho Lee mengangkat kepalanya, melihat ke pipi kiri Mo Lingyan, dan melihat pipi itu halus dan rata, selembut tempat lainnya. Wajahmu memang sudah pulih. Ketika Mo Lingyan bangun di pagi hari untuk mencuci wajahnya, dia menemukan bahwa semua bintik merah dan bengkak telah hilang tanpa bekas. Mereka tidak meninggalkan bekas luka. Jericho Lee menguap dan menepuk kepalanya, lihat ingatanku, apakah kamu mencariku untuk memeriksa Paman Wei? Mo Lingyan mengangguk. Jericho Lee berkata dengan malu-malu, tunggu sebentar, aku akan cuci muka dulu. Baiklah, Mo Lingyan tertawa, dan menunjuk ke kanan, kamar kecil ada di sana. Dengan wajah malu-malu, Jericho Lee pergi ke kamar mandi untuk mencuci dirinya. Dia menggunakan air dingin untuk mencuci wajahnya, tetapi ternyata dia masih cukup mengantuk. Dia baru tertidur sekitar pukul 2 dini hari tadi malam dan baru tidur selama 5 jam. Ini tidak akan berhasil. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat mengaktifkan Vital Qi. Dalam sekejap, dia merasa jauh lebih jernih, dan rasa lelahnya segera hilang. Kamu bersemangat sekali. Jericho Lee menghela nafas puas dan mulai mencuci muka dan menggosok gigi. 5 atau 6 menit kemudian, dia keluar dari kamar kecil. Melihat Mo Lingyan masih berdiri di depan pintu kamarnya, dia sedikit terkejut. Hentikan omong kosongmu,
Paman Wei masih menunggumu menemui dokter, kata Mo Lingyan sambil berbalik dan pergi. Jericho Lee terkejut lagi, dan diam-diam menggelengkan kepalanya sambil mengikutinya. Sedang berbaring di tempat tidur sambil beristirahat. Keduanya mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan. Ketika pengasuh itu melihat Mo Lingyan, dia segera tersenyum dan menyapanya, "Selamat pagi Nona." Mo Lingyan datang ke samping tempat tidur, "Paman Wei, bagaimana perasaanmu?" Paman Wei membuka matanya dan wajahnya yang pucat menunjukkan senyuman, "Lumayan, hanya saja sedikit sakit. Itu fenomena normal. Begitu efek obat biusnya hilang, tentu akan terasa sakit." Jericho Lee berjalan ke sisi tempat tidur di sisi kanan Paman Wei, mengulurkan tangannya dan mengangkat selimut. "Biarkan aku memeriksanya untukmu." Dia meraih tangan kanan Paman Wei dan meraba denyut nadinya, lalu tenggorokannya, kedua sisi bahunya. Setelah beberapa menit dia berhenti dan tersenyum. "Situasinya stabil. Selama kamu menjaga dirimu dengan baik dan makan, kamu akan sehat kembali dalam 3 bulan." Mendengar perkataannya, Mo Lingyan menghela nafas lega, "Bagus, terima kasih." "Kamu terlalu sopan." Jericho Lee tertawa, "Jaga dia baik-baik, sudah hampir waktunya, aku harus pergi juga." "Mengapa kamu terburu-buru?" Mo Lingyan tahu bahwa Jericho Lee sedang terburu-buru untuk kembali ke klinik Suande, tapi dia sedikit terlalu cemas. "Jangan khawatir, tempat ini cukup jauh dari rumah sakit." Mo Lingyan tidak memaksa, "Baiklah kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi." "Tidak perlu, aku akan kembali sendiri." Jericho Lee segera menggelengkan kepalanya dan menolak sarannya. "Kenapa kamu begitu gugup? Apa kamu takut aku akan memakanmu?" Mo Lingyan memutar matanya ke arahnya, "Aku hanya mengirimmu ke stasiun terdekat, aku tidak punya banyak waktu untuk mengirimmu kembali ke rumah sakit." Jericho Lee merasa malu, dia mengungkapkan ekspresi malu, dia hampir berpikir bahwa Mo Lingyan ingin mengirimnya kembali ke klinik Suande, dan jika dia mengirimnya ke stasiun kereta, dia akan malu untuk menolak, jadi dia mengangguk. "Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Paman Wei, istirahatlah yang baik. Jika Anda memiliki pertanyaan, suruh para pelayan untuk mengirimnya pergi." Mo Lingyan memperingatkan Paman Wei, lalu membawa Jericho Lee keluar dari villa. Setelah keluar dari villa, mereka berdua naik ke mobil. Mo Lingyan menyalakan mobil dan segera mengantarnya ke halte bus terdekat. "Aku akan mengirimmu ke sini, aku masih harus kembali ke sekolah," kata Mo Lingyan sambil tersenyum. "Selesai. Aku bisa kembali dengan mobil. Kembalilah dan sapa kakekmu atas namaku," kata Jericho Lee dengan sangat sopan. "Kamu terlalu sopan." Mo Lingyan mengeluarkan pena dan kertas dari pakaiannya, menuliskan nomor telepon, dan menyerahkannya kepada Jericho Lee. "Ini nomor teleponku, jika kamu butuh sesuatu, kamu dapat menghubungiku. Sama seperti ini, kita akan bertemu lagi ketika kita mendapat kesempatan. Sampai jumpa." "Sampai jumpa." Jericho Lee melambaikan tangannya, melihat sosoknya yang pergi, dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Entah kenapa, pikirannya tertuju pada dipenuhi dengan setiap kerutan dan senyum dari Mo Lingyan, dia tidak bisa menahan tawa pahit, apa yang terjadi padanya. Dengan statusnya, dia tidak layak untuknya. Mereka adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Dia tidak berani berharap untuk itu. Apapun yang terjadi antara dia dan Mo Lingyan, karena itu sama sekali tidak realistis. Setelah terluka, dia sudah membuat keputusan bahwa dia tidak akan dengan mudah memberikan perasaannya kepada seorang wanita. Dia tidak ingin disakiti lagi. Dibandingkan menurut perasaannya, dia merasa ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu dengan sepenuh hati fokus belajar kedokteran dan memprioritaskan karirnya. Bab 114 Tinju. Ketika dia kembali ke klinik Suande, hari sudah sore. Saat dia memasuki rumah sakit, dia melihat wajah tercela Bao Ziming dan 3 lainnya. "Yo, kamu kembali." Bao Ziming memandangnya dengan aneh. Wajah Jericho Lee menjadi dingin, matanya muram, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas ke depan Mao Hai, dan dengan seringai di wajahnya, dia mengayunkan tinjunya ke arah Mao Hai. Bang! Kekuatan di balik tinju itu sangat kuat. Karena lengah, Mao Hai terjatuh ke tanah di tempat dan dia berguling di lantai sejauh 4 atau 5 meter sebelum berhenti. 3 lainnya langsung menjadi pucat karena ketakutan dan menjadi geram. "Bajingan! Beraninya kamu! Anda benar-benar berani memukul saya. Dia membuatmu kesal. Anda memukulnya. Tidakkah kamu pikir kamu bertindak terlalu jauh?" Beberapa dari mereka mulai mengkritik Jericho Lee, dan membantunya bangkit dari tanah. Wajah Mao Hai membengkak tinggi, dengan tetesan darah di sudut mulutnya, dia membuka mulutnya dan meludah ke tanah.
Sebuah gigi bercampur darah jatuh ke tanah. Dia menutupi wajahnya yang bengkak, wajahnya berubah jelek. Dia memelototi Jericho Lee dan berteriak, "Bajingan. Kamu benar-benar berani memukulku." Sudut mulut Jericho Lee melebar menjadi cibiran, "Kamu yang memintanya." Mendengar itu, ekspresi panik melintas di mata Mao Hai. Tahukah dia bahwa dia telah mempercayakan Zheng Dahao untuk menyelidiki latar belakangnya? Dalam sekejap, dan detik berikutnya, wajahnya dipenuhi amarah yang hebat. "Menurutku kamu gila. Apakah aku memprovokasimu? Masih berpura-pura bodoh. Bajingan." Jericho Lee mengungkapkan ekspresi mengejek. Dia tahu bahwa jika dia menemukan orang untuk dikonfrontasi, mereka pasti akan menyangkalnya. Jadi ketika dia kembali dan melihat Mao Hai, dia akan memukulnya tanpa ragu-ragu. "Kamu memfitnah kami. Kenapa aku berpura-pura bingung?" Mao Hai sangat marah. Dia menatap lurus ke arah Jericho Lee, ingin memakannya. "Tidak ada gunanya bagimu untuk berpura-pura bodoh. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa-apa tentang kamu mengirim orang untuk menyelidiki? Jangan biarkan orang tidak tahu bahwa kamu tidak dapat melakukannya tanpamu." Jericho Lee merasa bahwa dia telah melakukannya. Terlalu lunak di masa lalu, itulah sebabnya dia membuat orang-orang ini berpikir bahwa dia mudah ditindas. Kalau tidak, mereka tidak akan melakukan hal tercela seperti itu. Omong kosong. Mao Hai sangat marah. Dia melompat dan menunjuk ke arah Jericho Lee dan mengutuk, "Saya pikir kamu salah minum obat dan menyiramkan air kotor ke saya. Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Bao Ziming juga mengatupkan giginya dan berteriak dengan marah, "Jericho Lee, apakah kamu sudah cukup banyak kesulitan? Siapa yang memberimu keberanian untuk memukul orang?" Yan Zhou kemudian menegurnya, "Kamu terlalu sombong. Kamu benar-benar berani bersikap seperti itu, segera minta maaf kepada Mao Hai." "Minta maaf?" Jericho Lee langsung tertawa terbahak-bahak, dan memandang beberapa dari mereka seolah-olah sedang melihat orang bodoh, dan tawanya dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. "Memang, itu sekelompok bajingan. Minta maaf. Apakah kamu percaya bahwa aku akan mengirim kalian turun untuk menemani Zheng Dahao?" Saat tiga kata Zheng Dahao keluar, beberapa di antaranya menjadi pucat. Meskipun mereka telah menyimpulkan bahwa Zheng Dahao dibunuh oleh Sun Qiang, tetapi dengan bercampurnya Jericho Lee dan Sun Qiang, itu membuktikan bahwa Sun Qiang ada bersamanya. Jika dia membuat marah Jericho Lee, Sun Qiang pasti tidak akan melepaskannya. Untuk sesaat, mereka sedikit waspada saat menembak tikus. Tapi Mao Hai tidak tahan lagi, dan berteriak dengan marah, "Berhentilah melontarkan kata-kata padaku. Kamu berani mengatakan omong kosong seperti itu bahkan setelah memukul seseorang. Aku memberitahu guru, tunggu saja. Guru tidak akan mengampunimu." Li Jericho Lin mencibir, "Silahkan mengadu ke Chang Xuande. Dia jelas tidak punya nyali." Jika Chang Xuande mengetahui apa yang telah mereka lakukan, dia tidak hanya tidak akan menghukum Jericho Lee, dia bahkan mungkin akan mendapat masalah dengan mereka berempat. Brengsek. Ekspresi mereka sangat jelek. Saat itu, suara ketidakpuasan Chang Xuande keluar dari pintu masuk rumah sakit. "Apa yang kamu perdebatkan? Kamu bahkan tidak bekerja lagi." Mao Hai dan tiga orang lainnya terkejut, dan dengan cepat menyapa dengan hormat. Ketika Jericho Lee melihat Chang Xuande telah kembali, dia langsung menyapanya dengan sopan, "Senang bertemu dengan Anda, Guru." "Saya bergegas kembali." Chang Xuande mengangguk, dan tatapannya tertuju pada tubuh Mao Hai, dan mengerutkan kening, "Ada apa dengan wajahmu?" Mao Hai awalnya memiliki dorongan hati dan ingin mengatakan bahwa Jericho Lee lah yang memukulnya, tetapi menghadapi tatapan mengejek Jericho Lee, dia hanya merasa ada sesuatu yang menyumbat tenggorokannya, menyebabkan wajahnya langsung pucat, saat dia dengan paksa menahannya. Kata-katanya. Dia mundur dan menjawab dengan ragu-ragu, "Aku tidak sengaja terpeleset tadi, dan wajahku terbentur sudut meja." Mendengar kata-katanya, Yan Zhou dan dua orang lainnya segera menoleh tak percaya, menggunakan tatapan bertanya untuk bertanya kepadanya, mengapa mereka tidak langsung memberitahu Chang Xuande bahwa Jericho Lee lah yang melakukannya. Mao Hai menunduk. Bukankah dia ingin mengatakan yang sebenarnya pada Chang Xuande? Tapi dari tatapan Jericho Lee, dia tahu betapa marahnya dia. Selain itu, dia tidak dapat memastikan apakah Jericho Lee akan mengirim Zheng Dahao untuk menyelidiki masalahnya sendiri setelah dia menuduhnya. Dari perkataan Jericho Lee barusan, jika Mao Hai berani menuduhnya, dia pasti akan mengatakan apa yang telah dilakukan Mao Hai tanpa ragu-ragu. Begitu mereka mengungkap fakta bahwa mereka berkomplot melawan Jericho Lee, Chang Xuande pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Chang Xuande bisa mentolerir perkelahian kecil, tapi dia pasti tidak akan mentolerir konflik kejam yang sudah menjadi ancaman bagi hidupnya.
Demi keselamatan mereka berempat, Mao Hai memilih untuk menelan amarahnya. Alis Chang Xuande semakin berkerut, tatapannya menatap Mao Hai. Ketika dia kembali lebih awal, dia dengan jelas melihat beberapa orang berdebat dengan Jericho Lee, yang berarti bahwa luka Mao Hai kemungkinan besar terkait dengan Jericho Lee. Dia menoleh untuk melihat Jericho Lee dan menyadari bahwa Jericho Lee telah tersenyum padanya, terlihat santai dan nyaman. Dia bahkan lebih bingung sekarang, dan menatap Mao Hai lama sebelum berkata, karena itu masalahnya, maka mari kita cari es batu untuk mengoleskan obat padanya. Lain kali, berhati-hatilah. Itu, Tuan. Mao Hai menundukkan kepalanya dan menghela napas lega. Chang Xuande menoleh ke arah Jericho Lee, ikutlah denganku. Ya, Tuan. Jericho Lee mengangguk, dia mengikuti di belakang Chang Xuande, dan saat mereka memasuki aula bagian dalam, dia berbalik dan menampakkan senyuman yang bukan senyuman kepada beberapa dari mereka. Ekspresinya dengan jelas mengatakan, sekelompok idiot. Mao Hai dan yang lainnya sangat marah, mereka mengertakkan gigi dengan gigi mereka. Wajah pucat. Mereka ingin menerkam Jericho Lee dan mencabik-cabiknya, lalu menggiling tulangnya menjadi debu. Aula bagian dalam. Chang Xuande duduk di kursi malas, matanya membawa keraguan saat dia bertanya, apakah masalahnya sudah selesai. Jericho Lee mengangguk. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Chang Xuande. Apakah kamu sudah mengetahui siapa yang menyebabkan masalah ini? Aku mengerti, itu adalah pria bernama Zheng Dahao. Chang Xuande sedikit mengernyit, dan bertanya dengan ragu-ragu, penjahat tidak akan menyusahkanmu tanpa alasan, dan tidak mengetahui siapa yang menugaskannya padamu. Bab 115 Lebah Kecil Pekerja Keras, saya tidak menemukan apapun. Jericho Lee berkata dengan tegas. Chang Xuande langsung terkejut, wajahnya menampakkan ekspresi tidak percaya, mengapa kamu tidak mengetahuinya? Tidakkah kamu mengetahui bahwa kamu bertengkar dengan mereka? Jericho Lee tertawa, Tuan, kamu salah paham. Orang yang menunjuk Zheng Dahao bukan Mao Hai. Alasan kenapa aku memukul Mao Hai barusan, adalah karena ada konflik di antara kami. Itu sebabnya aku memukulnya secara impulsif. Apakah itu benar? Namun, Chang Xuande tidak terlalu mempercayainya. Intuisinya memberitahunya bahwa sebagian besar perkataan Jericho Lee benar. Benar sekali. Tuan, jangan terlalu banyak berpikir. Jericho Lee menunduk dan mencibir di dalam hatinya. Dia tidak berencana mengungkap soal Mao Hai yang mengirim orang untuk menyelidikinya, karena hal itu tidak perlu. Kelompok Mao Hai yang beranggotakan 4 orang sejujurnya tidak menimbulkan ancaman sama sekali baginya. Setelah konfrontasi beberapa hari ini, dia menyadari bahwa meskipun orang-orang ini telah lama tinggal di tempat Chang Xuande, mereka memiliki terlalu banyak pemikiran dan selalu merencanakan cara untuk bersaing dengan orang lain. Di depan Chang Xuande, kemajuan medis mereka sangat terbatas, dan mereka bahkan jauh lebih rendah darinya. Baru beberapa hari sejak dia datang ke sini, dan dia telah memikirkan cara untuk mengincarnya, takut dia akan mencuri perhatian. Jika itu orang lain, mungkin mereka akan memilih untuk menjaga ekornya di antara kedua kaki mereka untuk melindungi keselamatan mereka sendiri. Namun Jericho Lee tidak pernah terpikir untuk datang ke sini untuk membangun hubungan baik dengan orang lain. Dia datang ke sini untuk belajar keterampilan medis dari Chang Xuande, jadi setelah keheningan beberapa hari terakhir, dia sekarang menjadi sangat terkenal hingga dia dapat menampilkan dirinya di setiap kesempatan. Tentu saja, dengan profilnya yang tinggi, Mao Hai dan 3 orang lainnya pasti akan memikirkan cara untuk mengincarnya. Dalam hal keterampilan medis, beberapa orang tidak dapat dibandingkan dengannya, tetapi dalam hal teknik yang tidak lazim, dia bahkan lebih tidak takut. Dengan kekuatannya saat ini setelah melangkah ke tahap meditasi, dia sebanding dengan petinju profesional. Di hadapan kekuasaan absolut, segala macam skema tidak ada gunanya. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka, jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan sendiri masalah di antara mereka. Tidak perlu memberitahu Chang Xuande tentang hal ini, itu hanya akan melibatkan diri. Tentu saja, jika Mao Hai dan yang lainnya tidak dapat menahan diri dan datang untuk menyampaikan keluhan, dia tidak akan ragu-ragu. Chang Xuande menatapnya dalam-dalam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya? Tapi karena Jericho Lee memilih melakukannya dengan dingin, dia memutuskan untuk menutup mata terhadapnya. Tidak baik jika dia bisa berbicara terlalu jelas, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, kamu tangani masalah ini sendiri. Terima kasih Tuan. Lagi pula, kamu sudah menunda lebih dari sehari. 10 hari kemudian, kamu harus menghafal 2 buku kedokteran yang kuberikan padamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan.
Chang Xuande memasang wajah, lalu melambaikan tangannya, itu saja, kamu bisa pergi sekarang. Baiklah Tuan. Jericho Lee pergi sambil tersenyum. Hal ini bisa dianggap sebagai solusi yang tepat. Meski prosesnya tidak terlalu menyenangkan, namun hasilnya kurang lebih memuaskan. Setelah keluar dari aula dalam, Jericho Lee melihat Mao Hai dan 3 lainnya menatapnya dengan tatapan sinis. Dia tidak bisa menahan senyum acuh tak acuh dan meninggalkan rumah sakit menuju halaman. Setelah apa yang terjadi barusan, dia, Mao Hai dan yang lainnya dapat dianggap telah berselisih satu sama lain. Sekalipun mereka tidak bertemu lagi di masa depan, setidaknya tidak akan ada lagi perdamaian di permukaan. Jericho Lee dapat membayangkan mereka berempat akan memikirkan cara untuk mengincarnya di masa depan dan mempermalukannya. Namun, dia tidak takut. Jika dia ingin datang, biarlah. Kembali ke kamarnya, Jericho Lee mengeluarkan 2 buku kedokteran yang diberikan Chang Xuande kepadanya. Waktu yang tersisa untuknya sangat sempit, dan setelah menghabiskan 2 hari lagi, dia harus bekerja lebih keras untuk menghafal buku. Ada 2 buku, keduanya sangat tebal. Ia memikirkannya sejenak dan memutuskan untuk menghafal salah satunya terlebih dahulu, hal ini akan memudahkannya memusatkan perhatian. Jika dia membaca kedua buku tersebut secara bersamaan, dia akan kesulitan mengingat seluruh isi di kepalanya. Dia mengambil prinsip dasar perawatan trauma tulang, membuka buku dan membaca sekilas pendahuluan, lalu mulai membaca teksnya. Dia terkejut menemukan bahwa, seperti, halaman-halamannya memiliki banyak anotasi, kata-katanya persis sama seperti sebelumnya, itu adalah tulisan tangan Chang Xuande. Jericho Lee sepertinya memahami sesuatu, tidak heran buku-buku ini disimpan secara terpisah di laci meja, setiap buku di dalamnya harus memiliki catatan beranotasi, itu pasti merupakan kerja keras guru, bukan? Komentar-komentar tersebut dapat dikatakan sebagai kristalisasi dari ilmu kedokteran seumur hidup Chang Xuande, ilmu yang paling inti. Jumlah pengetahuan yang dapat diperoleh seseorang dari membaca buku semacam itu mungkin 10 kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat lebih banyak daripada yang dapat diperoleh dari membaca buku kedokteran biasa. Tidak heran mengapa Bao Ziming dan yang lainnya memiliki nada masam ketika dia mendapatkan buku itu. Kemungkinan besar Chang Xuande bahkan tidak pernah memberi mereka beberapa buku, jadi akan aneh jika pikiran mereka seimbang. Dia membenamkan kepalanya dan mulai membaca. Kecepatan bacaannya cepat dan akurat. Kemampuannya untuk mengingat dengan matanya sekali lagi menunjukkan potensi untuk menentang langit. Hari berikutnya, Jericho Lee bangun pagi seperti biasanya dan hendak membersihkan halaman. Tapi yang mengejutkannya adalah Bao Ziming dan 3 orang lainnya datang sangat awal hari ini, dan bahkan sebelum dia mulai membersihkan halaman, beberapa dari mereka sudah mulai membersihkan ruang pengobatan. Terlebih lagi, beberapa dari mereka telah selesai membersihkan dan bersiap membersihkan seluruh halaman. Pagi ini, Chang Xuande sedang beristirahat pagi-pagi sekali di paviliun di halaman. Beberapa dari mereka membersihkan halaman dengan ekspresi serius dan sesekali mengucapkan beberapa patah kata dengan suara keras. Isi kata-katanya justru saling memuji atas kedatangan awal mereka. Mereka benar-benar pekerja keras. Apa yang mereka rencanakan? Jericho Lee benar-benar bingung karena dia tidak mengerti apa yang sedang mereka rencanakan. Namun, ketika dia menyadari bahwa beberapa dari mereka sedang dalam proses pembersihan, dia dengan sengaja menoleh untuk melihat Chang Xuande yang berada di dalam paviliun, dengan sedikit harapan di matanya. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ekspresi ejekan muncul di matanya dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresi antisipasi di wajah mereka, bagaimana mungkin Jericho Lee tidak mengerti apa yang mereka coba lakukan. Dia hanya bingung, mengapa mereka bergegas pagi-pagi sekali, dan mengapa mereka bahkan lebih rajin darinya, hanya untuk mendapatkan beberapa kata pujian dari Chang Xuande. Itu sangat buruk. Dia tidak mengejek mereka. Bangun pagi-pagi adalah sesuatu yang harus dibiasakannya, bukan bergantung pada doki sesaat. Mereka bisa bangun pagi hari ini, tapi bisakah mereka tetap bangun pagi setiap hari selama 365 hari setahun untuk membandingkannya dengan sengaja? Jika mereka benar-benar bisa melakukannya, Jericho Lee harus memuji mereka. Chang Xuande duduk di paviliun kecil dan tampak sangat fokus saat membaca bukunya, dia bahkan tidak memperhatikan beberapa orang yang sedang sibuk. Bahkan ketika Jericho Lee tiba di hadapannya, dia tidak menoleh untuk melihat mereka. Hal ini membuat beberapa dari mereka cukup marah. Mereka begitu rajin menjadi lebah kecil, hanya untuk beberapa kata pujian. Siapa yang tahu bahwa Chang Xuande bahkan tidak mau melihat mereka. Hal ini menyebabkan mereka merasa sedih di dalam hati. Chang Xuande adalah tuan mereka tidak punya nyali untuk marah pada Chang Xuande.
Jika mereka membuat marah Chang Xuande, itu tidak akan berakhir baik bagi mereka.